Hai guys, welcome back again di Alts Update. Alts Update kali ini kita akan bahas tentang XRP karena XRP belakangan ini naik dan pumping lumayan signifikan. Ada beberapa yang nanya kayak kenapa XRP naik? Jawabannya sebenarnya tadi saya setuju sama salah satu komen dari viewers. Dia bilang katanya karena ada yang beli dan itu make sense banget. Nah jadi guys, sebenarnya karena ada yang beli, yes, strongly agree. Jadi di video ini saya bakal share report aja tentang posisi daripada XRP saat ini, kenapa dia bisa dibilang mendapatkan sentimen cukup positif. Sebenarnya ada beberapa hal. Satu yang paling berperan penting itu adalah ketika CEO-nya Ripple ya, si Brad Garlinghouse itu memberikan statement yang luar biasa di depan publik. Jadi dia udah terang-terangan. Di sini istilahnya kalau the Fed itu dengan Jerome Powell, dia bilang dia bakal memperangi inflasi supaya ditekan. Kalau CEO si Brad Garlinghouse ini dia ngomong intinya dia bakal fight haknya mereka untuk industri cryptocurrency di hadapan SEC. Nah itu adalah kabar yang menarik. Jadi sebenarnya kita udah sempat bahas good news ini dari sekitar 5 hari yang lalu, tepat sebelum pumping. Tapi ada pihak-pihak yang pastinya memberikan komen kayak negatif gitu ya, istilahnya bilang ya Ripple paling pump and dump scheme dan lain sebagainya. But in the end memang sentimennya itu untuk seputaran sidangnya ya itu udah lumayan cukup positif. Beberapa kali si Ripple itu sebenarnya udah mendapatkan, kita bisa bilang kayak kode atau semacam petunjuk bahwa sebenarnya mereka udah menang gitu loh kalau berbicara antara sidangnya Ripple against SEC. Sebenarnya udah cukup baik. Cuma memang permasalahannya adalah kita tahu SEC di sini kembali menunda-nunda ya progresnya, dan terakhir kalau menurut saya ini adalah atomic bomb yang dijatuhkan oleh Ripple, but hopefully kali ini benar-benar sukses gitu. Jadi seperti yang ditulis di sini, kasus Ripple terhadap SEC diperkirakan akan selesai pada pertengahan Desember ya. Salah satu reasonnya adalah berdasarkan pihak yang membela ya, James K. Phelan, Ripple Labs itu melakukan submit atau mensubmit sebuah permintaan kepada judge itu berarti kita bilang apa ya, kayak hakim ya teman-teman ya, request for summary judgment on September 18. Jadi tanggal 18 September kemarin, which is 5 hari yang lalu pada saat pumping itu terjadi dan pada saat kita update ya. Summary judgment is a procedure in the law in which the court makes a final decision based on the supplied facts rather than ordering a trial. Jadi intinya yang menjadi permintaannya Ripple adalah ayo kita tuntaskan ya, simpelnya dia mengatakan hal tersebut. Ayo kita tuntaskan, langsung aja kasih jawaban finalnya. Ini kita istilahnya dianggap sebagai securities, atau kita di sini adalah crypto asset, atau kita ya pokoknya terkait dengan bagaimana sebenarnya status Ripple ini di mata government atau pemerintahan ya. Jadi a decision about whether or not XRP is a security is anticipated to be made by the middle of December. Jadi investor di sini tentunya akan punya pandangan yang cenderung lebih positif, sentimen yang lebih positif setidaknya untuk XRP, untuk maybe dia mendapatkan sentimen positif sedikit bullish menjelang waktu-waktu tertentu. Itu saat ini sedang berada ya di suasana tersebut. Jadi lagi hangat-hangatnya teman-teman ya. Nah, crypto trading expert Michael van de Poppe ya note that another big breakout could be in the cards for altcoins such as XRP selama Bitcoin di sini terkonsolidasi dan mereclaim kembali angka $20,000. Jadi kalau menurut pandangannya si Michael van de Poppe ini, dia meyakini bahwa akan ada sekali lagi at least breakout dari altcoins, maybe XRP, maybe Cardano dan juga Ethereum untuk ngepump dulu ya. Kalau misalkan dengan catatan ya, makanya semua ada if-nya teman-teman. If Bitcoin terkonsolidasi di kisaran area $20,000 dan mungkin probably time for more of those altcoins to have big breakouts. Position yourself well and don't count fully on the 12 to 14k thesis. Jadi lebih kayak nggak usah terlalu ngarep lah, intinya Bitcoin bakal drop sampai 12 sampai 14 ribu. Memang itu sebenarnya adalah worst case scenario, tapi kita tidak perlu juga istilahnya kayak harus berharap sampai harga segitu baru kita istilahnya mulai belanja ya. Kira-kira seperti itu. Ini adalah satu situasi yang sebenarnya
bisa dibilang memberikan sentimen paling kuat ya untuk pergerakan XRP saat ini, karena memang dampaknya itu sudah terasa dari 5 harian yang lalu, dari sekitaran 19, 18, 17, 18, 19 September semua saya sebutin ya teman-teman, memang sudah mulai ada penguatan signifikan, nggak terlalu, tapi pada akhirnya dia berhasil break dari area resistance-nya dan akhirnya dia create higher high hari ini lumayan signifikan gitu. Dan satu lagi yang mendorong XRP untuk benar-benar menguat ya pada pergerakan beberapa waktu terakhir ini adalah karena CEO Brad Garlinghouse itu menyatakan di depan publik bahwa XRP atau Ripple itu bakal nyediain $100 juta untuk mempertahankan diri mereka, which is Ripple, di hadapan kasus SEC. Ya, jadi ini sebenarnya adalah sebuah statement yang mungkin membuat para pelaku pasar tuh menilai bahwa Ripple itu kuat, Ripple itu strong gitu ya. Dalam sebuah interviewnya dengan crypto analis dari Messari, Garlinghouse mengatakan Ripple Lab is in a way representing the whole industry by taking on the SEC. Jadi dia mengatakan bahwa Ripple itu tuh sebenarnya adalah representasi dari seluruh perusahaan kripto aset saat ini terhadap SEC. Karena sebenarnya kita tahu Ethereum aja udah dicap sebagai possible security gitu, karena proof of stake-nya yang terakhir kan. Nah, terus dia mengatakan, "Now I do think the SEC has been a bit of bully in the whole industry. We will spend, and I've publicly already shared this, well into the over $100 million defending ourselves against the SEC, and there are not a lot of projects that can actually afford." Jadi dia mengatakan sedikit nyinggung yang lain bahwa gak banyak company-company crypto yang bisa punya duit istilahnya untuk berhadapan dengan SEC seperti si Ripple ini. Jadi maksud saya ya, I mean the companies that can afford to do that ya, it's not a long list. Ada mungkin beberapa tapi nggak banyak. Dan saya berpikir it's not just important for Ripple, nggak cuman penting buat Ripple atau XRP, tapi ini juga penting buat seluruh industri cryptocurrency saat ini untuk istilahnya mau berdiri berhadapan dengan SEC dan ya istilahnya bilang gitu loh, kalau kita ini bukan securities, kira-kira kayak gitu teman-teman ya. And then satu statement yang menurut saya lumayan crazy ya, dia bilang SEC kayaknya udah mulai cuckoo for cuckoo puffs. Cuckoo itu sebenarnya adalah sedikit kita bilang bahasa slang untuk crazy, jadi kayak crazy cuckoo, crazy gitu ya. And I do think in some positive way it's catalyzing all of us to write to our legislators to donate the people we want to get elected, and I think maybe the pendulum may swing a little bit to smack down to the SEC ya. Jadi ini ada YouTube-nya, kalian tinggal research aja YouTube-nya. Saya nggak nonton sampai full, tapi yang pasti statement yang disampaikan ini menurut saya lumayan menarik. Ini harusnya menjadi faktor pendorong ya, bahwa si Brad Garlinghouse di sini sebagai Ripple-nya CEO-nya si Ripple itu menunjukkan bahwa mereka tuh punya power untuk berhadapan dengan SEC, dan seberapa lama pun ini disidangkan, dia siap untuk coba ngelawan SEC. Dan kalau misalnya Ripple menang terhadap SEC, harusnya XRP bisa pump. Dan berbicara soal kripto aset yang lain yang sebelumnya dituduh sebagai securities, itu juga harusnya akan terkena impact yang cukup positif, at least untuk beberapa yang proof of stake ya, karena proof of stake itu kalau katanya si siapa namanya CEO-nya, bukan CEO-nya, siapa namanya itu? Ya, Gary Gensler ya. Gary Gensler bilang kalau misalkan proof of stake itu adalah securities ya, lebih kurang seperti itu. Nah guys, jadi berbicara soal pumpnya XRP, sejauh mana dia akan pumping, kalau saya lihatnya di time frame daily, at least dia bisa ngejar sampai di kisaran $0.58, karena memang disitulah area resistance-nya, dan maybe a little bit semacam order block range di kisaran $0.5. Jadi kalau misalnya kita bisa take out level tersebut, harusnya next possible target adalah di $0.65 untuk batas atasnya. Dan sementara kalau dari time frame hourly-nya, kalau saya sih pribadi prefer untuk follow up aja dari time frame hourly-nya. Jadi terakhir kali kita ngelihat, kita udah sempat identifikasi di sini dia ada sebuah, kita bisa count this as as a V formation, and then dia udah break dari sideways-nya, and then sekarang dia bergerak impulsif dan harusnya lebih condong ke arah buyers yang mendominasi pasar. Dan saat ini kita pull back itu precisely di kisaran area atau range price sebelum dia break lagi.
dan sekaligus testing terhadap exponential moving average ya. Jadi kalau misalkan exponential moving average-nya di sini masih belum di break at least untuk time frame 1 jam, berarti ada possibility market price ya untuk XRP masih bisa sedikit naik lagi. Tapi kalau dia udah mulai break, berarti kita perlu waspada terhadap possibility untuk adanya pullback atau koreksi untuk mengkonfirmasi level-level supportnya. Oke, saya rasa itu aja teman-teman untuk update dan report seputar XRP. Hopefully kalian bisa mendapatkan informasi yang menarik dari update video kali ini. Thank you so much for watching. I hope teman-teman enjoy dan bisa mendapatkan hal positif di dalam video ini. And I'll see you guys again in the next update. God bless everyone. Have a nice weekend and goodbye guys. Cheers. Bye bye.